Pemirsa, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hubungan dari Sanfosi atau Sriwijaya Empire dengan dinasti Song di Tiongkok. Simak kisahnya dalam video kami berikut ini. Sebelum dimulai, ada baiknya pemirsa mengetik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kelangsungan channel ini. Terima kasih pemirsa. Jadi pada sekitar tahun 960 Masehi itu Cina dikuasai oleh dinasti Song mulai. Kemudian Sriwijaya Sriwijaya Empire nih, Sanfosi sering mengirimkan embasinya, perwakilan ataupun duta besarnya ke hadapan Kaisar Song, dinasti Song. Menurut buku dari dinasti Song, Song Huiyao, pada tahun 960 duta besar pertama dari Sanfosi atau dari Sriwijaya Empire ini mengirimkan duta besarnya atau utusannya ke dinasti Song di Tiongkok, mengatasnamakan nama King Sri Huda Xialitan dalam bahasa Tiongkok, dalam bahasa Cina, atau di bahasa Melayunya adalah Sri Gupta Haridana. Dan di tahun 961 raja yang sama dari Sriwijaya ini, Sri Gupta Haridana ini, mengirimkan utusan selanjutnya. Tetapi di tahun yang sama, di musim dingin, raja yang lain dari Sriwijaya ini mengirimkan utusan ke dinasti Song. Demikian menurut catatan dari dinasti Song pada tahun 960 Masehi. Nah, ini nama raja, uniknya nama rajanya namanya Sriwijaya, yang bukan merupakan nama personal, tapi hanya merepresentasikan atau mewakili dari Sanfosi. Nah, di saat yang bersamaan Sanfosi ini atau Sriwijaya Empire ini terdiri dari banyak kerajaan, mungkin kerajaan-kerajaan bawahannya. Nah, kemudian raja-raja dari the King of Sanfosi, raja-raja dari Sriwijaya Empire ini terus mengirimkan duta besarnya atau perwakilannya atau utusannya ke Song Dynasty di Tiongkok. Tahun 962 Masehi tercatat 2 kali Sriwijaya Empire mengirimkan utusannya, yaitu di bulan Maret dan Desember tahun 962. Kemudian juga Sriwijaya Empire mengirimkan utusannya atau duta besarnya ke dinasti Song tahun 970, 971, 972, 974, 975 dan 980, di mana pada tahun-tahun itu nama Raja Sanfosi atau Raja Sriwijaya ini berubah menjadi Siaci, yang menurut sejarawan R.C. Majumdar, Siaci ini artinya bahasa Melayu kuno yang bermakna haji. Haji ini bukan yang ke Mekah, orang yang sudah beribadah haji ke Mekah, tapi yang berarti haji ini raja. Nah, jadi Sanfosi ini dalam tahun-tahun ini tidak menggunakan nama utusannya, tidak mengatasnamakan nama personal dari raja, Jadi ini juga yang menjadi misteri, Diperkirakan pengiriman utusan ini
ada dua jurusan ya dari kerajaan atau kekaisaran Sriwijaya ini, Sanvosi ini, yaitu dari garis Jambi ya, dikirimkan dari garis Jambi, dan juga dikirimkan dari garis Kedah atau Cayalan. Jadi dari Sriwijaya ada yang mengirimkan dari garis Jambi Line, atau yang lainnya adalah dari Kedah Line atau Cayalan. Nah, yang mana cabang-cabang dari Sriwijaya Empire ini did not compete against each other, tidak berlawanan atau berkompetisi satu sama lain, malahan mereka bekerja sama karena memang masih satu kekaisaran. Kemudian Sanvosi atau Sriwijaya terus melanjutkan untuk mengirimkan duta besarnya atau perwakilannya atau utusannya ke Cina. Tercatat yaitu tahun 983, 985, 988, 989, 990 dan 993. Jadi terus mengirimkan kerajaan Sriwijaya Empire ini mengirimkan utusannya ya, diplomasinya ke Cina. Puyituo. Di dalam bahasa Cinanya ini Puyituo adalah duta besar Sanvosi, itu duta besar Sriwijaya Empire yang visit ya, yang mengunjungi dinasti Song pada tahun 990. Ini orang dari duta besar yang ditunjuk oleh Raja Sriwijaya untuk menjadi duta besar dan dikirim ke Song Dynasty tahun 990, terus melaporkan kepada kaisar di dinasti Song bahwa Sanvosi sekarang lagi diinvasi atau diserang oleh Sepo. Atau Sepo ini dalam bahasa China ya, berarti Jawa. Jadi memang negerinya pada saat berangkat itu sedang dalam invasi, diserang oleh Sepo, oleh Jawa, sehingga menyebabkan duta besar ini tidak bisa pulang ke Sriwijaya, dan dia malah pulang ke Jambi selama 1 tahun. Pada bulan Agustus dan Desember 992, tiba-tiba Sepo ya, kita ke slide berikutnya ya. Ini merupakan, saya kira tuh 2, 3, 4 ya, slide keempat. Slide keempat ini Sepo mengirimkan, Jawa ini mengirimkan duta besarnya ke Song Dynasty dengan kapal besar yang dipenuhi oleh harta benda yang cukup banyak. Nah, ini kok nggak biasanya nih dari Sepo dari Jawa mengirimkan large vessel dengan kapal yang besar-besar dan mengandung barang-barang dari duta besarnya ini untuk dipersembahkan ke Kaisar Cina ini cukup banyak ya, seperti gading gajah, permata, pearl ya, cotton clothes, sandalwood, turtle shell. Jadi luar biasa nih, white parrot, cloth and various kind of good. Jadi banyak ini barang-barang yang dikirim oleh, tiba-tiba Jawa mengirimkan envoy-nya, duta besarnya dengan barang-barang yang cukup banyak. Tetapi setelah tahun, kemungkinan ini Sepo atau Jawa ini baru menaklukkan Sriwijaya tadi, yang duta besarnya ke sana nggak bisa pulang karena lagi diinvasi oleh Sepo, oleh Jawa. Kemudian setelah itu 992 dia mengirimkan banyak barang-barang yang mewah dipersembahkan kepada Kaisar Cina. Nah, ini kemungkinan hasil dari invasi tersebut. Tetapi setelah itu
dari Sepo atau dari Jawa ini tidak pernah mengirimkan envoy-nya atau utusannya lagi ke Song Dynasty sampai baru kira-kira 20 tahun kemudian ya, itu tahun 1109. Nah ternyata Cina sedikit banyak mengetahui invasi dari Sepo atau dari Jawa ini ke Sanfosi, ke Sriwijaya, sehingga perwakilan atau duta besar dari Sepo ini was rejected by the Song Court. Jadi ditolak karena kamu sudah menginvasi Sanfosi atau Sriwijaya, sehingga ditolak. Sementara itu masih ada juga perwakilan dari Sanfosi dari Sriwijaya ini yang terus mengirimkan duta besarnya, yaitu tahun 1003, 1008 Masehi, 1017 dan 1018 serta 1019. Ini berdasarkan catatan yang tercatat dengan rapi oleh dinasti Song. Kita ini ya, lanjut ke slide selanjutnya, ke slide kelima. According to the Songsi, di tahun 1003 Masehi, jadi Raja Sriwijaya Sri Chudamaniwarma ya, atau nama Cinanya Sili Zulomoniforma Tionghoa, mengirimkan utusannya ke China dan bertanya langsung kepada Kaisar Cina saat itu untuk memberikan nama lah, ini penghormatan ya. Jadi Kaisar Cina ditawarkan oleh utusan tersebut bahwa Raja Sanfosi, Raja Sriwijaya, Sri Chudamaniwarmadewa ini memberikan salam dan meminta Kaisar untuk memberikan nama kepada newly built temple. Jadi memberikan nama kepada candi yang baru dibangun di Sriwijaya Empire. Ini sebagai bentuk penghormatan lah kepada Kaisar Cina ya. Dan the emperor willingly gave the name as Cheng Tianwan Shou, yaitu Kaisar Cina memberikan namanya itu kepada candi yang baru dibangun oleh Sriwijaya dengan nama Cheng Tianwan Shou, yang artinya from heaven receiving 10,000 years prosperity. Dari diberikan nama Candi Sriwijaya ini oleh Kaisar Cina saat itu, yaitu dari surga menerima 10.000 tahun kemakmuran, disertai juga hadiah large bell yang besar untuk tempat ibadat atau candi tersebut. Kemudian di tahun 1006 Raja Sriwijaya tadi, Sri Chudamaniwarmadewa, membuat candi Buddha ya, Buddhist temple di Nagapatiman, to which the large village ya. Jadi ini merupakan sebuah desa di India, luar biasa ya. Seorang Maharaja Sriwijaya membangun Buddhist temple ya, membangun candi Buddha di India. Nah, masih ada kaitannya dengan bapaknya Rajendra Chola ini, saat itu rajanya, yang nantinya anaknya ini justru malah tidak tahu diri pemirsa, jadi malah menyerang Sriwijaya ya, yang ini si Rajendra Chola ini. Nah, dan memuji Raja India ini memuji bahwa Chudamaniwarmadewa, anaknya yaitu Marawijaya Tunggawarman, adalah keturunan dari keluarga yang dinasti yang besar, yaitu Sailendra family. Jadi itu yang terjadi. Kemudian pada awal abad ke-11
sebenarnya Sanfosi atau Sriwijaya Empire ini keep good relation both with the Song Dynasty and the Chola Kingdom. Jadi tetap menjaga hubungan baik lah dari Sriwijaya Empire ini, dengan terus mengirimkan utusan-utusannya ya, baik ke Song Dynasty di Tiongkok, di China, maupun dengan Chola Kingdom di India. Nah, terus di tahun 1008 juga Raja Sri Marawijaya Tunggawarman, Raja Sriwijaya ini mengirimkan duta besar atau utusannya ke Song Dynasty. Ada 3 kali ya, tahun 1017, 1018 dan 1020. Dan pada saat yang bersamaan juga Raja Chola dari India ini juga mengirimkan ambasadornya, mengirimkan duta besarnya ke Song Dynasty. Ini dicatat dengan rapi pemirsa ya di dinasti Song ya. Kejadian-kejadian ini pada tahun 1015, bayangkan 1016 dan 1020. Nah, menurut Song Dynasty catatannya, duta besar pertama dari India ini dikirimkan oleh Raja-Raja the Great namanya, tahun 985 sampai 1014. Nah, kemudian di tahun 1015 dia mengatakan bahwa duta besar duta besar dari Chola di India ini mengatakan kepada Song Dynasty bahwa negeri Chola di India ini jauh sekali dari Cina. Itu dia cerita bahwa bisa menghabiskan 1153 hari dari Kanton untuk mencapai Kanton dari India. Dan dia juga cerita kepada kaisar dari Song Dynasty ini di Cina, Chola selama perjalanan ini menemui 2 masalah utama. Terutama dia kalau mau ke Cina ini harus melewati Selat Malaka yang begitu meresahkan, membutuhkan banyak waktu. Dan si Chola ini mengatakan, gimana kalau saya tidak usah lewat Selat Malaka, tapi langsung saja lewat Trans-Peninsular Trade Route, lebih nyaman. Nah, ini mungkin dia nggak mau bayar cukai atau bayar pajak kalau lewat Selat Malaka, karena at that time Sanfosi was controlling the Strait of Malacca. Bahkan ini jadi Sriwijaya Empire ini pada saat itu memang penguasa Malacca. Bahkan dari Empire Sriwijaya ini ya, ini menurut catatan sejarah, setiap all the ship passing through the Malacca Strait were forced to sell 1/3 of its good. Jadi pajaknya adalah 1/3 dari barangnya harus untuk dijual ke Sanfosi. Tentunya ini juga dijualnya dengan harga yang ditetapkan oleh Sanfosi atau Sriwijaya Empire. Dan kalau nggak mau 1/3-nya dijual ke Sanfosi, pemirsa, ini maka angkatan laut dari Sriwijaya Empire dari Sanfosi ini akan menyerang kapal tersebut dan membunuh semua krunya dan merampok semua barang-barangnya. Ini adalah catatan sejarah pemirsa dari penguasaan Sriwijaya Empire terhadap Strait of Malacca, di mana menurut catatan sejarah ini 1/3 dari barang-barang kapal-kapal yang lewat itu harus dijual kepada Sanfosi atau Sriwijaya. Nah, ini juga angka penjualannya bagaimana? Tentunya sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Sriwijaya. Dan kalau menolak lebih parah lagi, kapalnya akan diserang, anak buahnya ABK-nya akan seluruhnya dibunuh
dan barangnya diambil. Jadi mau nggak mau kapal-kapal India nih ya patuh saja. Itu yang dikeluhkan oleh Raja Rajendra Chola dari India ini, dikeluhkan kepada Kaisar Cina dari dinasti Song saat itu. Jadi menurut buku Supansi yang ditulis oleh Chow Juka di tahun 1225 juga serupa senada. Dia menyampaikan bahwa setelah menjual sepertiga dari komoditi di kapal, maka setiap kapal baru bisa memasuki Sanfosi Harbor atau pelabuhan Sriwijaya Empire ya. Nah, kalau ada kapal yang mencoba kabur, tidak mau menyerahkan atau menjual paksa ya, ibaratnya ini sepertiga isi kapal, barang-barang di kapalnya tuh 1/3, sepertiga itu ke Sriwijaya Empire, maka Angkatan Laut Sriwijaya, the Navy comes out immediately, langsung keluar. Angkatan Laut Sriwijaya langsung keluar dan memerangi kapal tersebut sampai mati. Jadi memang Sanfosi Port is always crowded with foreign ship. Jadi mau nggak mau ini kapal-kapal asing nih memang harus masuk ke pelabuhan Sriwijaya Empire karena memang konsekuensinya luar biasa. Jadi pada saat itu Sanfosi Port atau Sriwijaya Port is always crowded with foreign ship, sangat crowded dengan kapal-kapal asing, kapal-kapal dagang. Bisa dibayangkan kekayaan dari Sriwijaya Empire ini. Sebenarnya Sanfosi, kerajaan Kemaharajan Sriwijaya ini, kenapa dia memaksa untuk membeli sepertiga barang-barang kapal dari arah barat, dari arah India dan sebagainya itu? Mereka Sriwijaya Empire ini membuat make profit, big profit ini tentunya ya, by re-exporting ya, by re-exporting barang-barang itu diekspor lagi ke luar negeri tapi melalui dia, sehingga bisa dibayangkan itu ya dengan keuntungan yang didapat. Demikianlah pemirsa bahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi bahasan ini adalah tentang hubungan Sriwijaya dengan dinasti Song, tapi di dalamnya terdapat berbagai fakta-fakta yang memang menguatkan keberadaan Sriwijaya Empire. Sudah puluhan kali mengirimkan ambassador atau envoy-nya ke dinasti Song, dan ini tercatat dengan rapi di dinasti Song catatannya sampai dengan hari ini. Kemudian juga di situ diceritakan tadi, kita lihat bahwa Sriwijaya pernah diinvasi oleh Sepo, oleh Jawa, mengakibatkan ambasador dari Sriwijaya yang menghadap Kaisar Cina, Kaisar dinasti Song ini tidak bisa pulang dan malah pulang ke Jambi dan bermukim di sana 1 tahun. Kemudian juga masalah Selat Malaka ini ya, dimana ternyata sepertiga dari barang-barang yang ada di kapal yang lewat Selat Malaka tuh harus dijual ya, dijual paksa kepada Sriwijaya, dan ini tentunya dikeluhkan oleh pedagang-pedagang bisnismen dari India, dan akhirnya melalui envoy di kerajaan Rajendra Chola tuh mengeluhkan hal ini kepada dinasti Song di China. Tapi tentunya dinasti Song itu juga tidak bisa berbuat apa-apa karena memang Sanfosi ini, Sriwijaya ini rajin untuk mengirimkan berbagai persembahan ya, kapal-kapal dengan berisi banyak harta kepada dinasti Song. Sudah kita catat hampir setiap tahun, sehingga memang dinasti Song ini dia kecipratan juga keuntungan dari Kemaharajan Sriwijaya dalam
penguasaan di Selat Malaka. Demikianlah pemirsa sekelumit kisah ini. Terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih pemirsa.